Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu pernah kepikiran gak sih, kenapa ya negara-negara ekonominya maju itu kebanyakan negara yang punya 4 musim? Misalnya negara-negara Eropa, Amerika, atau Asia Timur kayak Jepang, Korea, dan Cina. Sementara, negara yang cuma punya 2 musim dan beriklim tropis karena wilayahnya dekat garis khatulistiwa, itu tuh jarang banget yang jadi negara yang ekonominya maju. Kamu percaya nggak sih kalau perbedaan musim dan iklim itu ternyata punya sejarahnya sendiri yang bikin sebuah kawasan punya percepatan ekonomi yang lebih cepat daripada wilayah lain yang iklimnya lebih stabil? Hah, masa sih perbedaan iklim bisa bikin wilayah jadi lebih maju? Emangnya apa hubungannya tuh? Kedengarannya emang susah dipercaya ya. Tapi ternyata udah banyak banget penelitian dan ahli ekonomi yang meneliti hubungan antara kemajuan sebuah wilayah sama kondisi iklim di negara tersebut. Nah, di video kali ini, aku mau coba bahas gimana sih kondisi iklim di satu wilayah bisa bikin percepatan ekonominya jadi lebih maju pesat dibanding wilayah lain. Yang pertama, yuk kita langsung lihat dulu datanya. Kalau kita lihat dari peta dunia ini, kita bisa lihat nih kalau rata-rata negara yang punya pendapatan per kapita yang tinggi itu adalah negara-negara 4 musim yang letak geografisnya jauh dari khatulistiwa. Tapi apa ya kira-kira hubungannya kondisi iklim sama kemajuan ekonomi wilayah? Nah, beberapa ahli geografi kayak Jared Diamond dan ahli ekonomi Jeffrey Sachs pernah ngebahas hubungan antropologi dan kebudayaan manusia di wilayah 4 musim yang ternyata memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada wilayah lain kayak daerah tropis. Jadi konsepnya tuh kayak gini. Ternyata wilayah yang punya musim dingin itu punya budaya masyarakat yang beda banget sama masyarakat tropis. Bedanya di mana sih? Kau bayangin aja deh, ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika manusia ngalamin musim dingin, mereka tuh nggak punya sumber makanan selama berbulan-bulan. Semua ladangnya ditutupin salju. Semua hewan di hutan juga pada sembunyi. Dan buah-buahan nggak tumbuh di musim dingin. Artinya apa? Masyarakat yang ngalamin musim dingin itu ngalamin satu hukum ekonomi yang terus berulang tiap tahun, yaitu kelangkaan. Dan buat bisa ngadepin kelangkaan ini, masyarakat di wilayah 4 musim dipaksa buat mikir. Mikirnya tentang apa? Mereka mikir gimana ya caranya bertahan hidup di tengah kondisi cuaca ekstrim selama beberapa bulan. Mikir gimana sistem pertanian dan domestifikasi hewan buat bisa produksi makanan sendiri, supaya bisa jadi cadangan makanan selama musim dingin. Nah, dari usaha itu, lama-kelamaan masyarakatnya jadi cepat belajar dan juga ngembangin teknologi baru. Mulai dari belajar sistem kalender dan sains gitu ya buat memprediksi datangnya musim dingin. Belajar teknik dan juga teknologi pertanian buat bisa memproduksi bahan makanan yang lebih efektif. Kondisi persiapan musim dingin inilah yang melatih budaya masyarakat itu buat mikir kritis dan dengan cepat ngelahirin ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Mulai dari matematika, sains, engineering, sampai ilmu militer dan politik jadinya tuh berkembang pesat di masyarakat 4 musim. Sebaliknya kondisi ini tuh nggak dialamin sama masyarakat yang tinggal di wilayah tropis dengan sinar matahari yang terus ada, yang bikin tanah mereka jadi subur dan sumber makanan tersedia sepanjang tahun. Dengan kondisi alam yang stabil, sumber makanan yang selalu ada, kebudayaan masyarakatnya juga berkembang dengan cara yang beda, di mana masyarakatnya bisa tetap bertahan hidup tanpa perlu harus maju perkembangan sains, teknologi, dan juga ekonomi. Teori ini diperkuat sama seorang ekonom namanya Jeffrey Sachs, yang mengevaluasi data produksi pertanian di seluruh dunia. Dan ternyata dia nemuin nih, kalau lahan pertanian negara 4 musim justru punya produktivitas 50% lebih tinggi daripada lahan pertanian di negara tropis yang kondisinya lebih subur. Jared Diamond, seorang ahli geografi, udah ngabdiin seluruh hidupnya buat neliti faktor sejarah dan antropologi yang nyebabin adanya ketimpangan kemajuan peradaban antara peradaban Eropa dan masyarakat wilayah tropis. Hasil penelitiannya itu dia tulis dalam karya berjudul Guns, Germs, and Steel yang sampai berhasil menangin penghargaan bergengsi yaitu Pulitzer Award di tahun 1997. Di dalam karyanya, Jared Diamond nyatain kalau faktor geografis jadi katalis dari revolusi agrikultur dan teknologi yang akhirnya ngelahirin ketimpangan peradaban manusia di wilayah Eropa sama bagian dunia lain. Di mana keterbatasan sumber daya tapi kemajuan teknologi bikin masyarakat Eropa berani nih mulai era penjelajahan dan kolonialisasi ke wilayah benua-benua lain. Dan pada akhirnya masyarakat Eropa kayak Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda tuh punya pengetahuan navigasi yang cermat, juga teknologi perkapalan yang canggih dibandingin peradaban lain.
Ilmu metalurgi yang awalnya dipakai buat bikin alat pertanian dan pertukangan, ini juga dikembangin buat nyiptain persenjataan dan peralatan canggih kayak senjata tajam, senapan dengan mesiu, meriam, sampai baju pelindung. Semua itu akhirnya bikin bangsa Eropa sempat mendominasi hampir semua wilayah di dunia selama 400 tahun. Di sisi lain, masyarakat di wilayah beriklim tropis punya tanah yang subur, yang nyediain sumber daya yang selalu cukup buat menuhin kebutuhan tahunan mereka. Masyarakat wilayah tropis jadi nggak punya motivasi gitu ya, atau alasan buat ngelakuin pelayaran ke belahan dunia lain secara besar-besaran. Karena cuma dengan ngiterin sekitar wilayah mereka doang, ya semua kebutuhan dasar mereka udah terpenuhi. Perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah tropis juga jadi lebih lambat daripada negara 4 musim. Ya karena mereka tuh nggak ada urgensi buat berinovasi dan beradaptasi pada lingkungan ekstrim yang terus hadir tiap tahun. Akhirnya ketika era globalisasi dimulai dan seluruh dunia terhubung oleh pelayaran, negara-negara bermusim dingin ini cenderung mendominasi perekonomian dunia melalui perdagangan ataupun kolonialisasi karena kemampuan mereka dalam pengetahuan akademis, persenjataan, pelayaran, kemampuan berorganisasi, sampai daya tahan tubuh yang lebih baik gitu terhadap penyakit. Kemajuan negara-negara 4 musim makin pesat lagi, dan mencapai puncaknya ketika masa revolusi industri dimulai. Sejak saat itu, kemajuan satu wilayah nggak lagi ditentuin sama sumber daya yang dimiliki daerahnya doang, tapi oleh efisiensi dari industri, teknologi, dan juga jalur perdagangan yang mengakar kuat. Akibat revolusi industri dari mesin uap, ekonomi dan peradaban di negara 4 musim jadi makin pesat melalui perkembangan infrastruktur dan juga transportasi. Pada akhirnya ya wilayah tropis yang dulunya sangat ngandelin kestabilan sumber daya yang melimpah, itu bisa dibilang jadi ketinggalan sama wilayah yang punya infrastruktur dan jalur perdagangan yang kuat. Sementara wilayah 4 musim yang dulunya dipaksa beradaptasi dan berinovasi sama kondisi alam yang ekstrim selama berabad-abad, kini menjelma jadi banyak kekuatan ekonomi yang dominan di dunia. Tapi tentu aja ya, kondisi ini tuh bukan kesimpulan akhir dari nasib peradaban dan ekonomi. Karena saat ini kita udah masukin era baru, yaitu era teknologi informasi dan kecerdasan buatan, di mana faktor kemakmuran sebuah wilayah nggak lagi nih banyak dipengaruhi sama faktor iklim. Tapi dari gimana sih sebuah negara bisa punya integritas dalam mengelola sumber dayanya? Nah itu tadi cerita dari aku tentang kenapa sih wilayah 4 musim punya kemajuan peradaban dan ekonomi yang lebih cepat kalau misalnya dibandingin sama wilayah tropis. Semoga bisa nambah wawasan kamu semua ya. Menurut kamu, upaya apa sih yang harus dilakuin negara tropis buat ngejar ketertinggalan mereka? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.